uh, Kota Solo kita tahu adalah kampung halamannya presiden begitu. Penunjukan Mas Eko begitu menjadi dandim begitu, itu apakah memang ada spesifikasi khusus begitu Mas? Karena mengingat ini perwira baik Polri atau TNI gitu yang ditugaskan di Solo itu kelak akan mendapatkan perhatian khusus ya untuk ke karir selanjutnya. Mas Eko setuju nggak? Dan katanya satu orang Kopassus itu setara dengan berapa prajurit reguler gitu. Itu benar nggak sih Mas? Spesifikasi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tribun Solo. Kali ini saya kedatangan tamu dari Kodim 0735 Surakarta. Langsung aja ya, buat teman-teman, tamu kita sekarang adalah Letkol Infanteri Eko Hardianto. Hai, selamat malam Mas, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Tribun Solo, meskipun tadi saya dengar agak kurang fit, katanya flu begitu Mas. Ya aman. Aman ya Mas? Aman, kita banyak bergadang kemarin. Gitu ya. Mas, terima kasih sekali Mas sudah menyempatkan waktu. Kita ingin ngobrol-ngobrol sebentar, sekalian kenalan ya sama Pak Dandim begitu ya, Pak Baik. Dandimnya Kota Solo begitu ya, bapaknya Cah-Cah Solo begitu. Mas Eko bertugas di Kota Solo ya, itu menjadi komandan Kodim ya, di Kota Solo. Kota Solo kita tahu adalah kampung halamannya presiden begitu. Penunjukan Mas Eko begitu menjadi dandim begitu, itu apakah memang ada spesifikasi khusus begitu Mas? Karena mengingat ini kota kampung halamannya Pak Presiden begitu, atau apakah memang tidak ada, memang itu tidak menjadi parameter dalam penunjukannya Mas Eko begitu Mas? Baik, sebelumnya memang saya berdinas di Akademi Militer, menjadi Komandan Batalon Taruna Akmil. Kemudian saya mendapatkan kepercayaan amanah dari pimpinan untuk menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta per tanggal 29 Mei 2023. Dan ini saya harus laksanakan dengan baik. Tentunya ini merupakan amanah, dan saya juga tidak menyangka sebelumnya saya dipercaya menjadi Komandan Kodim di Kota Solo ini. Kalau masalah apakah ada parameter tertentu, nah ini yang bisa menjawab pimpinan. Tentunya pimpinan ada penilaian, kemudian ada kesesuaian terhadap situasi dan dinamika di Kota Solo. Ya, Mas Eko, tadi saya sempat browsing begitu ya, dan menemukan beberapa fakta tentang Mas Eko begitu. Salah satunya adalah perwira Kopassus yang menjadi lulusan terbaik Seskoat gitu ya. Nah, ini menjadi lulusan terbaik Seskoat ini apa Mas yang dilakukan ketika itu sehingga bisa mendapatkan predikat lulusan terbaik ini Mas? Baik, yang pertama saya tuh merasa bangga dan bersyukur saya mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di Korps Baret Merah di Kopassus. Nah, di Kopassus itu kami dilatih dan dididik agar kami mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan juga karakter yang kuat. Atas dasar modal itulah yang mendorong dan memotivasi saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh selama mengikuti pendidikan di Seskoat. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan predikat lulusan terbaik Seskoat tahun 2018. Tentunya ya dengan bersungguh-sungguh dalam belajar, berlatih, dan atas bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sekolah Seskoat itu apakah materinya dirahasiakan untuk publik begitu atau bisa diceritakan Mas? Apa saja yang dipelajari begitu? Seskoat itu adalah sekolah staf dan komando angkatan darat, di mana kami dari
Pamen, perwira menengah di TNI, yang sudah eligible untuk mengikuti pendidikan dalam rangka menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu akan menempati jabatan-jabatan di staf dan diproyeksikan untuk menempati jabatan komandan setelah lulus nanti. Artinya yang bisa masuk ke situ sesquad itu terpilih atau siapa saja bisa gitu. Tentunya kita sebelum mengikuti pendidikan sesquad ada rangkaian seleksi. Seleksi itu. Seleksi itu seleksinya mulai dari kesehatan, kemudian psikologi, akademik, jasmani, dan lain sebagainya. Ada barometer tertentu yang diwajibkan untuk diikuti selama mengikuti pendidikan sesquad tersebut. Ya, sudah masuknya seleksi, waktu lulus pun terbaik begitu ya. Berarti memang ini ya, memang nggak bisa nggak bisa main-main begitu loh, ini lulusan terbaik itu, karena masuknya sudah susah, lulusnya pun terbaik begitu. Ya, alhamdulillah semua berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Mas Eko, apa kesannya selama ini sudah 1 tahun belum Mas bertugas di Solo? Sudah 15 bulan. Bagaimana Mas kesan bertugas selama di Solo ini Mas? Kesannya sangat luar biasa. Dinamikanya sangat tinggi. Namun di sini kami mendapatkan pengalaman empiris yang luar biasa, dapat berkomunikasi dengan banyak karakter orang dari berbagai belahan Indonesia, kemudian dihadap dengan kegiatan-kegiatan dinamika yang tinggi sehingga dapat berkomunikasi dan dapat belajar banyak dengan kehidupan di kota Solo ini. Mas Eko waktu pertama datang ke Solo bertugas, wali kotanya masih Mas Gibran begitu ya? Betul. Seberapa dekat Mas Eko dengan Mas Gibran? Kalau ditanya seberapa dekat, ya kami dekat dalam konteks profesionalisme kerja. Karena kami sama-sama unsur Forkopimda, tentunya kami sering berkomunikasi dan berinteraksi bersama dengan stakeholder dan elemen masyarakat lainnya di dalam upaya untuk membuat kota Solo tetap aman dan nyaman sehingga dapat melaksanakan pembangunan di kota Solo, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara non fisik. Dan tentunya pembangunan tersebut dengan kita berkomunikasi, berkolaborasi, pembangunan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Mas Eko, banyak yang bilang katanya ya perwira-perwira baik Polri atau TNI begitu yang ditugaskan di Solo itu kelak akan mendapatkan perhatian khusus ya untuk ke karir selanjutnya. Mas Eko setuju nggak? Atau bagaimana pendapat Mas Eko soal itu? Kalau menurut saya, di dalam institusi manapun, tidak terkecuali TNI Polri, itu ada prinsip the right man on the right place. Jadi orang yang tepat ditempatkan di tempat yang tepat pula. Pas, ya. Jadi sebelum seseorang menempati posisi tertentu, tentunya harus melalui proses assessment dan rangkaian seleksi. Contohnya ya seleksi kesehatan, kemudian psikologi, akademik, jasmani, serta penilaian dari atasan masing-masing. Saya rasa selama eligible, setiap orang itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama, baik yang berasal dari Solo maupun dari luar daerah. Selama lulus seleksi, kemudian amanah, saya rasa nggak ada masalah untuk menempati posisi tersebut. Saya rasa demikian. Mas, ini kemarin Mas waktu pemilu mulai sejak Februari kemarin Pilpres sampai besok November gitu ya, Pilkada, Mas Eko yang bertugas sebagai Dandim di Solo gitu. Mas Eko melihat secara garis besar begitu kondisi perpolitikan di Solo ini gimana sih Mas? Solo itu mempunyai sejarah dan tradisi yang panjang di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, dikaitkan dengan
Pilpres kemarin maupun pilkada serentak. Saya meyakini bahwa Solo, masyarakat Solo sudah semakin dewasa, sudah sadar dan semakin berpikir kritis. Mereka tidak mau berbuat anarkis yang dimana dapat merugikan semua pihak. Itu satu. Yang kedua, dari jajaran Forkopimda pun kami kompak, saling berkomunikasi, berkolaborasi, sama-sama berupaya untuk menjadikan kota Solo aman dan kondusif. Nah, tentunya kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk membuat kota Solo tetap menjadi kota yang paling nyaman. Nomor 1 di Indonesia seperti kita tahu bersama berdasarkan survei Solo adalah kota yang paling nyaman di Indonesia ini. Tapi ada yang bilang kalau Solo ini kan karena Solo ini kota ternyaman dan salah satunya juga kota paling toleran begitu. Paling toleran. Tapi ada juga yang bilang kalau Solo ini gejolak politiknya cukup tinggi begitu. Mas Eko melihat hal itu enggak? Baik, kalau namanya pemilihan, namanya pesta demokrasi, itu friksi-friksi pasti ada. Namun kembali lagi, masyarakat Solo adalah masyarakat yang sadar, kemudian ditopang oleh Forkopimda, elemen-elemen masyarakat, stakeholder, kemudian tokoh-tokoh masyarakat Solo, semua bersikap dewasa, terbuka, mau untuk berdiskusi dan bekerja sama. Nah, inilah kekuatan yang dimiliki oleh kota Solo, sehingga dapat mengelola situasi keamanan di kota Solo dengan baik. Nah, itu saya rasa namanya bukan cuma di Solo, di daerah manapun namanya pilkada, gejolak-gejolak itu pasti ada. Nah, tapi ya untungnya, alhamdulillahnya kota Solo, ya seperti saya sampaikan di awal tadi, semuanya dewasa dan semuanya menyadari untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga dinamika itu bisa dieliminir untuk kepentingan bersama. Saya rasa demikian. Mas Eko, dari tadi kita ngomongin Solo, saya malah lupa kenalan ya sama Mas Eko ini sebenarnya siapa begitu ya. Belum tanya nih soal Mas Eko gitu. Nah, Mas, saya juga sempat baca tadi. Mas Eko ini dulu SMA-nya di Taruna Nusantara. Ya, betul ya. Di Magelang. Di Magelang. Apakah memang dari sebelum masuk ke SMA Taruna Nusantara itu, apakah memang punya cita-cita ke TNI, Mas? Waktu dulu itu, Mas. Nah, sebenarnya sewaktu kecil saya tidak ada niatan untuk menjadi anggota TNI karena memang keluarga saya semuanya sipil, tidak ada yang militer. Keinginan itu muncul pada saat saya bersekolah di SMA TN Magelang, SMA boarding school, di mana kami dikenalkan dengan kehidupan yang sudah terjadwal, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nah, selain itu banyak juga senior-senior kami yang melanjutkan studinya di Akademi TNI maupun Akpol. Nah, tentunya sedikit banyak memberikan gambaran kepada saya dan teman-teman tentang bagaimana kehidupan militer. Nah, singkat cerita, ya akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar Taruna Akmil. Alhamdulillah lulus, dan sekarang saya berprofesi sebagai anggota TNI. Betul. Nah, tapi sebelum masuk ke SMA Taruna Nusantara itu kan juga nggak bisa sembarangan, ya. Artinya itu kan ketat juga seleksinya, karena saya sendiri juga tahu begitu. Nah, waktu itu sebetulnya malah punya cita-cita sebagai apa waktu itu sebelum masuk SMA ke TN itu? Waktu biasalah namanya zaman dulu kan, cita-citanya insinyur. Gitu ya. Insinyur. Tapi seiring berjalannya waktu, bergabung dengan teman-teman dan sudah ada klaster-klaster. Kami sepertiganya dari 300 orang lulusan kami, sepertiganya bergabung menjadi Taruna Akademi TNI maupun Akpol. Jadi banyak itu. Jadi kita merasa tidak sendiri dan semangat. Mas, menjadi seorang anggota TNI itu kan identik dengan hidup disiplin, ya, kedisiplinan begitu ya. Nah,
artinya waktu Mas Eko masa muda Mas Eko begitu sebelum masuk ke SMA Taruna Nusantara itu apakah dari dulu memang sudah disiplin begitu atau ketika masuk situ terjadi perbedaan besar dari yang sebelumnya biasa-biasa saja terjadi disiplin sehingga terus kemudian jadi anggota TNI begitu? Atau dari kecil memang sudah dilatih untuk disiplin begitu? Baik, waktu SD kebetulan saya selalu jadi ketua kelas, dan di SMP saya juga berorganisasi di OSIS sebagai ketua OSIS, jadinya mungkin sedikit banyak sudah terbiasa dengan dengan kehidupan seperti itu, sehingga men-trigger saya untuk selalu. Artinya tidak menemui perbedaan besar begitu ya? Saya rasa tidak terlalu. Kalau perbedaan pasti ada, shock pasti ada. Biasa kita hidup dengan orang tua, tapi begitu di Magelang kami tinggal berasrama, jauh dari orang tua, dan itu pasti ada perbedaan mentalitas yang di situ. Mas, mungkin bisa berbagi Mas ya, insight begitu ya ke Tribuners atau teman-teman yang ingin menjadi anggota TNI. Sebetulnya yang perlu disiapkan itu apa sih? Karena kalau orang biasanya kalau punya cita-cita begitu itu kan sudah dari kecil begitu ya, sudah dari SD, dari SMP menjadi TNI. Tapi sebetulnya apa yang perlu disiapkan untuk menjadi calon anggota TNI itu, Mas? Menurut saya yang perlu disiapkan yang paling utama adalah kesehatan. Adalah kesehatan itu udah tidak bisa diganggu kuat. No excuse, no discuss masalah kesehatan itu apalagi pertama kali masuk gitu kan, jadi harus sehat. Kemudian kita juga harus belajar, dan berarti itu tentu. Dan kita kan ada tes seleksi akademik, itu kita harus belajar juga. Kemudian mungkin ada contoh-contoh soal sebelumnya, atau mungkin zaman sekarang banyak yang membuka bimbingan bisa belajar di situ. Kemudian belajar psikologi, dan kita untuk psikologi saya rasa kalau kita terbiasa dengan hidup teratur, saya rasa untuk psikologi juga pasti akan mengikuti. Kemudian jasmani, fisik, ya selalu latihan karena ada norma-norma tertentu nilai minimal yang harus dicapai untuk mencapai batas tersebut. Mas, bisa di-spill lagi nggak, misalnya kalau mau masuk Akmil itu tes fisiknya minimal seperti apa? Kemampuan fisiknya dia, misalnya bisa lari berapa kilometer begitu? Kalau rata-ratanya kalau mau masuk Akmil ya standarnya lari ya 7 keliling lapangan itu. Lapangan bola? Lapangan bola 2.800 itu. Tanpa jeda itu ya? 7 ya kan 12 menit. 12 menit. Baterai tesnya itu sama pra A dan B. Tentang Garjas A dan B. Garjas A itu lari itu 12 menit. Dalam 12 menit? Dalam 12 menit sanggup berapa kali putaran, berapa meter yang ditempuh. Kemudian Garjas B itu nanti nilai dibagi 2 dengan Garjas B. Garjas B itu ada 4 item, pull up. Pull up itu nilai 100-nya 18, kemudian push up 43 kali. Kemudian sit up itu 41 kali, itu nilai 100, shuttle run sekitar 17 detik. Ya, nah itu nanti akan dibagi, kemudian ditambahkan dengan nilai lari, dan itu nilai Garjas. Kemudian ditambah lagi 10%-nya dari renang. Jadi kalau renang standar awal paling tidak minimal harus bisa renang sejauh 25 meter. Itu Akmil. Akmil ya. Artinya kalau nggak bisa renang sudah langsung gugur itu ya? Ya, gugur ya? Minimal harus bisa 25 meter wajib. Itu ya. Nah itu Mas, saya tertarik tadi yang pull up, push up itu ya. Itu kan tadi pull up 18. Ya. Kalau push up 43. Itu dalam kondisi setelah lari itu atau ada jeda lagi? Setelah lari. Langsung. Pasti setelah lari ada waktu break berapa gitu menit, ya? ada break sekitar ya mungkin 5 menit gitu. Oh itu langsung ditas itu ya? Langsung pull up itu ya? Setelah pull up baru sit up, terus push up, baru yang terakhir shuttle run, lari yang ke-8. Nah, Mas Eko waktu ikut Akmil itu sudah tahu bocoran itu apa belum waktu itu? Sudah tahu ya, jadi udah siapin? Sudah disiapin, di SMA kan sudah ada pelatihan-pelatihan itu. Iya.
Oke, lalu ada lagi nggak Mas misalnya skill lain selain tes fisik begitu Mas untuk di Akmil begitu Mas, harus menguasai apa begitu, bahasa atau apa? Itu standar. Itu adalah seleksi standar. Ya. Tentunya apabila kita mempunyai keterampilan khusus, misalkan mendapat prestasi juara 1 nasional taekwondo atau bela diri lain, nah itu pasti mempunyai ada poin plus di situ, ada poin plus di situ, menjadi pertimbangan tersendiri. Ya. Gitu, Mas Eko, satu lagi, saya juga membaca begitu, ya, Mas Eko ini sangat familiar di Kopassus, ya, karirnya mungkin sebagian besar ya di Kopassus begitulah ya, Mas. Ada apa namanya? Ada seperti insight begitu ya yang berkembang di mana-mana begitu. Katanya Kopassus itu kan prajurit yang untuk masuk kan ada seleksinya begitu. Dan katanya satu orang Kopassus itu setara dengan berapa prajurit reguler begitu. Itu benar nggak sih Mas? Spesifikasi seperti itu Mas? Jadi Kopassus kita dari kami lulus Akmil, prajurit reguler, kami diseleksi, kemudian ada norma-norma yang minimal yang harus ditempuh, kemudian kami akan mengikuti pendidikan Kopassus. Nah di situ memang berat, memang berat. Dan kalau kita tidak terlatih, kita tidak terbina, itu pasti akan berat untuk mengikutinya. Nah kemudian Kopassus mempunyai semboyan kami tidak hebat, tetapi terlatih. Artinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, untuk mencapai norma-norma tertentu, standar tertentu, kita harus terus berlatih dan berlatih. Sehingga itu yang menjaga kemampuan, menjaga skill daripada anggota Kopassus. Gitu. Ya. Jadi memang kuncinya itu dilatih dengan intens gitu ya. Intens gitu ya. Latih dengan kontinu. Ya, kayak gitu Mas. Baik, Mas Eko, terima kasih untuk waktunya sekali lagi sudah berbagi insight dan berbagi banyak ya, informasi menarik tentang Kota Solo, tentang Mas Eko, dan juga tadi sudah spill ya rahasia untuk bisa masuk Akmil begitu bagaimana. Kami dari Tribun terima kasih Mas Eko sekali lagi untuk semua yang diberikan kepada kami, kepada Tribuner juga. Demikian Tribuners, ngobrol dan wawancara kita bersama Mas Eko Hardianto, Letkol Infanteri Eko Hardianto sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta. Saya Haji Bramastra undur diri, kita bertemu di podcast Tribun Solo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.